PDI Perjuangan melempar sinyal selaras dengan program pemerintah dengan mendukung kebijakan efisiensi anggaran dan makan bergizi gratis. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Hasto menegaskan kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi tersebut. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP di Surabaya telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai makan bergizi gratis. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis. Tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah tetapi juga bagaimana UMKM. Untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Pemirsa, dalam sejumlah kesempatan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan partainya mendukung program pemerintah seperti efisiensi anggaran dan makan bergizi gratis. Sebelumnya PDIP merupakan partai oposisi pemerintah, namun sekarang tampaknya mulai melunak dengan memberi sinyal mendukung pemerintah. Lantas apa yang membuat PDIP berubah sikap terhadap pemerintah? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama sejumlah narasumber yang telah terhubung via Zoom. Juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro sudah bergabung dan akan menyusul pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Seno. Selamat sore, Mbak Priska. Ya, Mas Seno. Baik, Mas Seno, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menyatakan kalau PDIP mendukung program pemerintah. Paling tidak ada dua program pemerintah yang didukung, adalah efisiensi anggaran dan juga makan bergizi gratis. Apa yang membuat PDIP melunak atau berubah pikiran, Mas Seno? Ya, pertama-tama yang harus menjadi clear dulu adalah bahwa memang sedari awal kita sudah menyampaikan bagaimana pandangan politik kami tentang asas presidensialisme yang dianut oleh Indonesia. Artinya memang tidak ada oposisi dalam asas ini. Tetapi di dalam logika yang sama tentu juga koalisi itu juga bukan konsep yang dikenal. Artinya yang ada adalah di dalam atau di luar pemerintahan. Nah, memang sikap politik kami pasca Pilpres adalah berada di luar pemerintahan. Artinya tidak mengirimkan kader PDI Perjuangan yang ber-KTA partai ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Tetapi secara prinsip kebijakan, haluan negara, secara visi presiden, secara program-program prioritas presiden, tentu kita memainkan peran yang positif sebagai mitra strategis pemerintah. Artinya di dalam program-program pemerintah yang kami anggap senafas dengan kami, yang kami anggap itu berkepentingan untuk menyejahterakan rakyat, yang kami anggap itu punya dampak yang baik untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan ADART dan ideologi partai, maka tentu akan kami dukung 100% melalui tugas negara yang diamanatkan kepada kami sebagai partai pemenang pileg. Di DPR tentu memerlukan suatu situasi politik yang baik untuk bisa menjadi partner balance pemerintah eksekutif Pak Prabowo, dan PDI Perjuangan mendapatkan amanat rakyat untuk memenangkan pemilu. Jadi dari awal sebetulnya posisi kami tidak berubah, bahwa kita di luar pemerintah. Hingga hari ini kita masih di luar pemerintah, tidak ada main oposisi-oposisian yang itu di dalam logika dan perspektif publik adalah artinya semua program pemerintah harus kita serang habis-habisan, harus kita lawan semuanya, harus kita anggap buruk semuanya. Tapi kita berada di luar pemerintah. Berada di luar pemerintah bukan berarti tidak boleh mendukung dong. Nah, di dalam program-program yang kami anggap baik seperti efisiensi anggaran, yang itu tentu adalah untuk memastikan program prioritas Pak Prabowo makan bergizi gratis bisa terjadi dengan baik, itu kita dukung penuh.
Kepala-kepala daerah kami bahkan sudah mulai membuat suatu simulasi-simulasi. Mas Pram misalnya sudah menyampaikan dukungan di Jakarta nanti akan ada program makan gratis juga bagi pelajar dan itu sevisi dengan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Jadi dalam hal ini kita mendukung secara proporsional, secara kritis dan menjadi mitra strategis yang memainkan peran masing-masing. Itu Mbak posisi kami. Baik, terima kasih Mas Seno. Saya ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, ini tadi Mas Seno sempat mengatakan terkait dengan posisi PDIP yang menjelaskan bahwa bukan oposisi, tetapi dalam banyak kesempatan ini kritis terhadap pemerintahan. Tapi sekarang ada dua menunjukkan dukungan begitu, setidaknya dalam dua program utama pemerintah. Bagaimana Anda melihatnya, Mas Adi? Ya, saya kira sebenarnya kalau mau jujur, PDIP itu ibarat main dua kaki ya. Satu sisi menyatakan siap bekerja sama dan mendukung program-program strategis Prabowo Subianto, tapi pada saat yang bersamaan misalnya PDIP itu masih kelihatan menunjukkan sikap kritis ya, terutama terkait kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Salah satunya misalnya soal IKN yang per hari ini masih belum jelas ya apakah akan pindah, apakah akan ada progress report dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentu tidak terlepas dari bagaimana PDIP itu memiliki hubungan politik yang baik dengan Prabowo Subianto, karena sekalipun sering berhadapan-hadapan dalam Pilpres sejak 2014, tapi secara personal politik, secara kompetisi politik, PDIP itu memiliki hubungan yang relatif baik sebenarnya dengan Prabowo dan Gerindra. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian di 2024 setelah PDIP kalah di Pilpres misalnya, PDIP itu menyatakan dukungan politiknya secara terbuka. Meski harus diakui, sekalipun tidak ada kader yang kemudian menjadi menterinya Prabowo, tapi secara substansi politik PDIP dan Gerindra itu sudah memiliki hubungan politik yang baik-baik saja. Itu terbukti misalnya karena Undang-Undang MD3 tak lagi ada revisi yang itu menyebabkan kader terbaik PDIP hari ini, Mbak Puan Maharani, jadi Ketua DPR. Bisa dibayangkan loh, kalau hubungan politik Gerindra dan PDIP tidak baik-baik saja, bukan tidak mungkin posisi Ketua DPR bukan lagi dijabat oleh Puan, tapi bisa dijabat oleh partai Kim ataupun Kiplan. Begitupun dengan komposisi politik di DPR, di alat kelengkapan Dewan. Saya kira begitu banyak juga kader-kader PDIP yang menempati posisi-posisi strategis. Itu artinya apa? Kerjasama politik tidak harus menjadi menteri di kabinetnya Prabowo, tapi bisa bekerja sama dalam sektor-sektor lain, terutama misalnya soal bagaimana menyamakan kepentingan politik yang ada di parlemen. Di samping itu, memang kalau kita mau jujur, secara kebijakan politik, PDIP itu sudah dalam banyak hal memberikan dukungan politik yang total kepada Prabowo. Misalnya soal makan bergizi gratis, termasuk misalnya juga kenaikan PPN 12%. Saya kira PDIP tak satu pun ada yang protes ataupun resistensi, tegak lurus ya. Sekalipun sebenarnya kenaikan PPN secara substansi banyak juga dikritik oleh publik. Tapi karena hubungan politik yang baik dan PDIP menegaskan hubungannya dengan Prabowo itu baik-baik saja, ya per hari ini kita sulit untuk melihat bagaimana PDIP itu misalnya tampil sebagai partai di luar pemerintah, oposisi sejak 2004, 2009 hingga 2014. Jadi itu yang saya sebut PDIP itu main kaki, tapi pada saat yang bersamaan ada person-person yang ada di PDIP, misalnya Bang Deddy Sitorus, kemudian Bang siapa namanya Aden Apitupulu dan yang lainnya, itu kan masih bersikap kritis. Tapi itu bukan suara kelembagaan dari partai, tapi lebih pada sebagai person yang melekat pada diri mereka sebagai anggota dewan. Itulah yang saya sebutkan, bahwa PDIP sebenarnya nggak ada persoalan apapun dengan Prabowo. PDIP itu ada persoalan dengan Jokowi dan Gibran aja, selebihnya nggak ada. Oke, Mas Adi, kita tahan dulu, Mas Seno kita tahan dulu. Kita dengarkan sejenak keterangan Sekjen PDIP terkait dukungan terhadap program pemerintah, terkait efisiensi anggaran dan juga makan bergizi gratis. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan.
yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM. Untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Ya, Mas Adi boleh ditanggapi terkait statement Pak Hasto tadi? Ya, saya kira memang adalah sebagai salah satu bentuk pengungkapan secara terbuka bahwa memang PDIP itu siap kerjasama politik lah kira-kira dengan Prabowo Subianto. Sekalipun kerjasama ini kan tidak perlu diformalkan. Kan yang paling penting secara prinsip adalah setiap keputusan-keputusan politik strategis yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto, PDIP semuanya tegak lurus dan memberikan dukungan secara terbuka. Bahkan kalau mau jujur misalnya bicara tentang anggaran, postur anggaran kita di 5 tahun yang akan datang, tentu kan tidak terlepas dari andil penting yang dimainkan oleh kader PDIP, karena Ketua Banggar hari ini juga adalah kader terbaik PDIP, Pak Said Abdullah ya, yang saya kira merupakan politisi senior yang merupakan representasi dari PDIP yang saya kira memang sejak lama memiliki hubungan politik yang baik dengan kawan-kawan yang ada di Gerindra. Ya, Mas Adi, tapi ini dukungan terhadap 2 program utama pemerintah ini timingnya sangat dekat sekali dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh Pak Hasto. Dalam hal ini sangat dekat dengan sidang pra-peradilan. Apakah menurut Anda ada kaitannya? Kalau mau jujur sebenarnya Mbak, sejak awal sebelum Pak Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, PDIP itu kan sebenarnya sudah menunjukkan gestur politik yang ingin bekerja sama dengan Prabowo, ingin bekerja sama dengan Gerindra. Bahkan misalnya tidak adanya revisi Undang-Undang MP3, ketika kader-kader PDIP juga menempati posisi-posisi strategis di DPR, itu kan jauh hari sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Artinya apa? Dalam banyak hal sebenarnya, Gerindra, PDIP itu nggak ada persoalan. Kalau ada persoalan, saya membayangkan Puan itu tidak akan jadi ketua DPR seperti 2014. Kan kita ingat, 2014 karena hubungan PDIP dengan Gerindra yang menjadi pemimpin oposisi saat itu tidak baik-baik saja, Undang-Undang MD3 direvisi. Ketua DPR-nya bukan PDIP sebagai partai pemenang pileg, tapi diberikan kepada partai koalisi Prabowo. Ketua DPR-nya adalah Setia Novanto, wakil DPR-nya itu adalah Fadlizon, ada Fahri Hamzah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, tanpa deklarasi dan pernyataan dari Pak Hasto sekalipun, dalam kebijakan-kebijakan politik pasca pemilu 2024, PDIP itu juga sudah tentu saja kelihatan akrab dan mesra dengan Pak Prabowo Subianto dan Gerindra, meski sekali lagi itu tidak diformalkan. Ya, oke. Kalau dari Mas Seno sendiri, pertanyaan yang sama Mas. Dukungan ini kembali lagi saya tanyakan pertanyaan yang sama. Timingnya dekat. Apakah ada kaitannya atau memang dukungannya sudah jauh-jauh hari diberikan sebelum kasus ini panas begitu? Iya, nggak ada hubungannya. Artinya memang udah dari lama kita menyampaikan sikap politik dan pandangan politik kita bahwa kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo secara proporsional. Dan ini kan sebetulnya sebenarnya ya Mbak, ini harusnya bukan menjadi tugas PDI Perjuangan sendiri. Semua partai di parlemen harusnya melakukan fungsi yang sama. Artinya pada saat kebijakan-kebijakan itu tidak menyejahterakan rakyat, menyulitkan rakyat, ya harus bersuara, harus kritis. Kami dalam konteks ini misalnya dalam kebijakan tabung LPG, kita suarakan betul bagaimana itu melalui anggota-anggota Dewan di fraksi PDI Perjuangan, bagaimana itu harusnya tidak dilakukan. Sama dengan soal makan bergizi gratis misalnya. Secara program besar kita sevisi dengan Presiden Prabowo bahwa pemenuhan gizi ini penting untuk anak-anak muda Indonesia. Tetapi dalam konteks implementasi di lapangan, pelaksanaan distribusinya, bagaimana pengukuran kualitas makanannya itu agar bisa baik, sehat, dan didapatkan dengan mudah oleh anak-anak muda di pelosok, itu kita kritik. Bagaimana misalnya jangan sampai ada anak-anak muda yang bersuara karena menyampaikan apa yang dia rasakan melalui makanannya itu malah dibully misalnya, atau malah diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu yang punya otoritas. Nah, artinya secara delivery program, implementasi di bawah, bagaimana menjalankan fungsi kontrol terhadap anak buah presiden dalam menjalankan visi, itu kita memberikan berbagai masukan kritis di situ. Nah,
Artinya ini kan suatu hal yang baik sebetulnya. Sebagai suatu partai kita tidak kemudian bicara main dua kaki atau satu kaki atau bagaimana. Tetapi yang kita lakukan sebenarnya adalah menjadi partai yang merdeka, memberikan suatu memberikan suatu pandangan strategis kepada pemerintah, menempatkan diri sesuai peran dan fungsinya, dan menjalankan tugas negara yang diberikan kepada kami sebagai partai pemenang pemilu legislatif. Baik, Mas Eno. Jadi tidak ada urusan dengan kasus lain. Baik, kalau memang tidak ada urusan dengan kasus Pak Hasto yang sedang berjalan, apakah dukungan terhadap pemerintah ini tetap berjalan, tetap didukung semaksimal mungkin, walaupun dalam sidang pra-peradilan tadi diputuskan bahwa tidak diterima? Ya, PDI Perjuangan memutuskan pandangan dan sikap politik tertentu tentunya tidak berdasarkan hal-hal yang sifatnya reaksioner, reaktif. Di dalam menyikapi persoalan hukum ini, PDI Perjuangan memberikan dukungan kepada Pak Hasto Kristianto sebagai sekjen partai melalui pemberian tim hukum yang profesional, bekerja maksimal, dan kita tentunya mengharapkan publik mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan yang sifatnya material terkait dengan kasus ini. Tetapi di dalam soal politik kepartaian, di dalam bagaimana kami memandang hubungan dengan Presiden Prabowo, ini suatu hal yang sudah dibangun dari lama secara pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Sebagai sesama presiden, presiden kelima dan presiden ke-8, sesama ketua umum partai yang pernah mengalami asam garam kompetisi demokrasi di Indonesia, saya rasa dalam posisi ini kedewasaan berpolitik keduanya dalam posisi saling hormat-menghormati. Ya, baik. Jadi apapun itu keputusan politiknya pasti kita mendukung Pak Prabowo. Baik, tetap presiden. Mendukung ya, Mas Eno. Yes, tetapi izinkan kami menjadi kritis pada saat ada program-program yang itu tidak pro rakyat. Baik, tergantung programnya tapi dukungan tetap berjalan. Mas Adi, kalau menurut Anda bagaimana menurut pandangan Anda tentang langkah PDIP selanjutnya? Singkat saja boleh, Mas? Ya, saya kira PDIP akan seperti saat ini ya, kelihatan memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto, tapi pada saat yang bersamaan kalau ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, pastinya mereka itu akan memberikan statement-statement yang kritis. Tapi overall saya menduga suasana batin PDIP per hari ini memang ingin menjaga hubungan politik yang baik dengan Prabowo, entah dengan cara apapun. Baik, terima kasih Mas Seno Bagaskoro, Mas Adi Prayitno sudah bersama kami di Dialog Sore hari ini. Selamat beraktivitas. Seno, sukses Mas Seno. Terima kasih, Mas. Thank you.